Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Sahabat bisnis semuanya, bahwa hari ini kita akan membahas menginjak pada topik kedua, yaitu adalah perekonomian global, yaitu khususnya mengenai isu rencana invasi Rusia terhadap Ukraina, di mana dalam beberapa detik-detik terakhir ini bahwa Rusia berniat sangat serius untuk menginvasi Ukraina yang dulunya merupakan bagian dari negara Rusia itu sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap dunia dan nasional? Kita sudah kedatangan tamu, yaitu adalah pengamat internasional, yaitu Bapak Khairul Huda. Beliau juga wartawan senior dari beberapa media nasional. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang lebih detail dengan Pak Khairul Huda. Selamat datang Pak Khairul Huda. Terima kasih. Bagaimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali ya. Ya Pak Khairul. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa masalah internasional yang sangat mengganggu selain kita pandemi ya. Ini adalah rupanya masyarakat dunia juga harus memberikan perhatian yang khusus terhadap isu yang sangat hit. Ya, ini adalah invasi Rusia kepada Ukraina, gitu ya. Ini dampaknya tentu saja bukan pada dua negara tersebut, tetapi juga regional bahkan global. Nah, untuk mengenai rencana invasi Rusia ini, kira-kira tanggapan Pak Khairul Huda sebetulnya apa yang terjadi nih, Pak? Oke, terima kasih. Besarnya perhatian dari dunia internasional terhadap rencana invasi Rusia ke Ukraina ini sangat beralasan sekali, karena posisi dari Ukraina ini boleh dibilang sangat strategis, terutama dalam hal pasokan energi. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat memberikan perhatian yang serius, negara-negara Eropa memberikan perhatian yang serius, dan NATO juga memberikan perhatian yang serius, itu hal yang wajar. Karena dampaknya sangat global sekali, termasuk dampaknya kepada negara kita Indonesia. Yeah. Nah, secara kasat mata memang sekarang ini kondisi di Ukraina memang sangat riskan sekali. Amerika sudah mengirim sejumlah pasukannya ke perbatasan, dan Rusia juga melakukan hal yang sama, bahkan ribuan pasukannya sudah berada juga di perbatasan di Crimea. Dan konflik di Ukraina ini sangat terbuka sekali, kapanpun bisa terjadi. Jadi ini sangat bergantung bagaimana kebijakan dari Amerika Serikat nantinya merespon, dan bagaimana dari Rusia sendiri merespon. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa ini menjadi perhatian dunia internasional saat ini? Karena ini berkaitan dengan rencana kunjungan dari Kanselir Jerman ke Amerika Serikat dalam waktu dekat, dan diperkirakan Joe Biden sendiri akan mencoba melobi dari Kanselir Jerman sendiri agar mereka mendukung kebijakan-kebijakan NATO terhadap konflik yang terjadi di Ukraina ini. Tentunya ini sangat dilematis bagi Jerman. Yang pertama, Jerman adalah anggota NATO, tetapi Jerman juga punya kepentingan nasional terhadap energi, khususnya migas yang disalurkan dari Rusia yang melewati Ukraina. Kalau seandainya terjadi konflik di Ukraina dan Rusia melakukan invasi, maka otomatis pasokan migas ke Jerman dan beberapa negara Eropa seperti Hungaria, Rumania itu otomatis akan terganggu. Dan Jerman tentu akan berpikir dua kali. Apalagi pada saat ini Jerman sedang melakukan pembangunan pipa bawah laut yang kedua, yang nantinya akan terhubung langsung dari Rusia ke Jerman, tidak lagi melalui Ukraina. Yang sekarang ini pipa bawah laut pertama itu melalui Ukraina, itu pasti akan terganggu. Makanya Jerman sangat berhati-hati sekali dalam merespon konflik yang terjadi di Ukraina ini. Dan kelihatannya Jerman akan mengambil jalan tengah.
Artinya mereka juga tidak menampakkan perlawanan atau penentangan yang sangat radikal terhadap Rusia, dan juga tidak mendukung sepenuhnya terhadap konflik atau terhadap ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia terkait dengan rencana invasi Rusia ke Ukraina itu. Ya, ya, gini Pak Uda, kira-kira kita sudah mendapat gambaran ya sedikit mengenai invasi Rusia kepada Ukraina. Kira-kira kalau dampaknya terhadap nasional kita gimana Pak? Nah, ada beberapa survei atau pernyataan dari sejumlah pengamat, tapi pada dasarnya ada dampak yang sifatnya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia bila terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Otomatis kan pasokan migas akan terganggu. Nah, peluang-peluang dari pasokan migas untuk negara-negara Eropa, demikian juga batu bara, itu bisa dimanfaatkan momentum itu bagi Indonesia yang menjadi salah satu pemasok migas. Nah, tapi ini sangat bergantung sekali pada political will dari pemerintah Indonesia. Apabila bisa memanfaatkan momentum ini, tentu bisa akan menguntungkan pihak Indonesia, dan harga migasnya juga akan naik, dan tentu akan menambah pendapatan devisa negara. Ya, ya begitulah sahabat listener bisnis. Pendapat Bapak Khairul Huda, pengamat internasional, bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina ini harus disikapi dengan sesuatu yang lebih bijak, ada peluang dan juga ada tantangan. Terima kasih sahabat bisnis, sampai jumpa kembali.